Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian di sana selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada semester ini saya akan mengampu asuhan kebudayaan komunitas ya, dengan Bu Eni. Nah, untuk pertemuannya ada 14 kali pertemuan. 15 pertemuan, 8 buka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Dan saya akan mengajar pada pertemuan pertama sampai pertemuan keempat, kemudian untuk pertemuan kelima dan pertemuan keenam akan diisi oleh Bu Eni. Nah, kemudian untuk pertemuan ke-7 UTS, setelah UTS saya akan masuk lagi ya pada pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-10. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Bu Eni untuk pertemuan yang ke-11 sampai dengan pertemuan yang ke-12. Nah, untuk UTS nanti soalnya pilihan ganda ya, 30 soal, kemudian untuk UAS soalnya ada 40 soal, juga pilihan ganda ya. UTS-nya rencananya awal Mei. Oke, kalau gitu kita langsung saja kita mulai materi pada hari ini ya. Kita akan belajar bersama-sama mengenai konsep kebidanan komunitas. Jadi seorang bidan itu pasti lahir dan dibesarkan di suatu komunitas yang memiliki suatu sistem kepercayaan dan pola budaya. Oleh karena itu, bidan berperan sebagai pemberi asuhan secara komprehensif dan profesional sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan di wilayah tertinggal. Jadi, kalian sebagai calon bidan harus tahu apa konsep dalam kebijakan komunitas. Sehingga nanti saat kalian akan menjadi benar-benar menjadi seorang bidan di komunitas, kalian tidak hanya mampu untuk memberikan pelayanan kebijakan saja ya, tetapi juga bisa menjadi komunikator yang baik, juga dapat mengambil keputusan yang baik dan benar dalam menghadapi permasalahan kesehatan di lapangan. Selain itu, yang paling penting, kalian sebagai bidan komunitas itu dapat menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan budget kesehatan, terutama seperti kita adalah kesehatan perempuan ya, kesehatan perempuan, kesehatan bayi, balita di wilayah kerja, sehingga mereka dapat mengatasi masalah dan kebutuhan mereka secara mandiri. Oke, materi kita pada hari ini tentang konsep kebidanan komunitas yang akan kita bahas, akan kita pelajari bersama. Mulai dari yang pertama pengertian dari pelayanan kebidanan, kemudian riwayat kebidanan, yang ketiga fokus atau sasaran kebidanan komunitas, kemudian yang keempat tujuan adanya kebidanan komunitas, baik itu tujuan umum maupun tujuan khususnya. Kemudian yang kelima, kerjasama komunitas, baik itu kerjasama lintas sektoral maupun lintas program, dan di dalamnya juga ada jaringan kerja kebidanan di komunitas ya. Kemudian materi yang terakhir adalah kendala atau tantangan yang sering dihadapi oleh bidan komunitas di lapangan. Yang pertama, pengertian apa sih kebidanan itu sudah pernah kita pelajari bersama ya di kode etik kebidanan semester lalu. Nah, kebidanan itu berasal dari kata bidan. Nah, bidan ini menurut ICM itu dan WHO tahun 2005 itu adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan kebidanan yang diakui oleh pemerintah setempat. Kemudian lulus dari pendidikan tersebut dan berkualifikasi untuk diregister, serta juga mendapatkan izin untuk melakukan praktek kebidanan. Nah, ICM sudah tahu semua ya organisasi apa. ICM itu adalah International Confederation of Midwives yang kita sudah pernah bahas di mata kuliah kode etik kebidanan semester lalu. Nah, tetapi definisi bidan tersebut itu diperbarui. Yang definisi bidan terbaru yang dikeluarkan pada bulan Juni 2011, yaitu bidan itu adalah seseorang yang telah menyelesaikan atau lulus
program pendidikan kebidanan yang diakui secara resmi oleh negaranya, serta berdasarkan kompetensi praktek kebidanan dasar yang dikeluarkan ICM dan kerangka kerja dari standar global ICM untuk pendidikan kebidanan. Kemudian telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk didaftarkan atau diregister ya, dan memiliki izin yang sah atau lisensi untuk melakukan praktik kebidanan dan menggunakan gelar atau hak sebutan sebagai bidan serta mampu menunjukkan kompetensinya di dalam praktik kebidanan. Nah, definisi tersebut itu sudah dibuat ya oleh ICM pada tahun 2017. Kalau itu, IFGO itu adalah International Federation of Gynecology and Obstetrics. Oke, selanjutnya kita sebagai seorang bidan juga perlu memberikan layanan yang bersifat individual ya maupun kelompok. Kalau individual berarti antara kita sebagai bidan dengan satu ibu. Kalau kelompok berarti kita memberikan pelayanannya di masyarakat. Nah, responnya pastinya lebih dari satu ya. Jadi bidan komunitas itu adalah bidan yang bekerja melayani keluarga dan juga masyarakat di wilayah tertentu. Kalau kebidanan komunitas itu adalah serangkaian keterampilan dan pengetahuan dalam memberikan pelayanan kebidanan pada ibu dan anak yang berada dalam masyarakat di wilayah tertentu. Jadi pelayanan kebidanan komunitas itu adalah bentuk pelayanan kebidanan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan kesehatan perempuan dengan lebih komprehensif dan berkesinambungan, sehingga kesehatan masyarakat dapat lebih terjamin. Masyarakat juga mampu untuk mendeteksi masalah dan kebutuhannya, serta mampu memutuskan masalahnya sendiri secara mandiri. Nah, sejarah kebidanan komunitas di Indonesia itu awalnya pada tahun 1849 ya, dibuka pendidikan dokter Jawa di Batavia di Rumah Sakit Militer Belanda ya, sekarang RSPAD Gatot Subroto. Kemudian pada tahun 1851 dibukanya pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia oleh Dr. Weros. Beliau adalah dokter Belanda ya. Dibukanya pendidikan bidan ini khususnya hanya untuk wanita pribumi saja ya. Dan pelayanan yang bisa diberikan oleh bidan itu hanya sebatas pelayanan di rumah sakit saja yang sifatnya itu klinis. Jadi tidak sampai kepada pelayanan komunitas. Nah, pada tahun 1952, sekolah bidan selama 4 tahun yang menitik beratkan pendidikan formal masih hanya pada kualitas pertolongan persalinan di rumah sakit saja. Selain itu, bidan juga bertugas di biro konsultasi yang saat ini menjadi poliklinik antenatal rumah sakit ya, dan pada peran tersebut bidan sudah memasuki konsep layanan kebidanan komunitas. Jadi tahun 1952 ini konsep pelayanan kebidanan komunitas sudah masuk ya. Kemudian pada tahun 1953 di Yogyakarta diadakan kursus tambahan bagi bidan atau KTB. Fokusnya pada kesehatan masyarakat. Jadi di sini pemerintah mengakui bahwa peran bidan itu tidak hanya sebatas pada pelayanan di rumah sakit saja, melainkan juga pada pelayanan masyarakat yang berbasis di Balai Kesehatan Ibu dan Anak atau BKIA ya singkatannya di tingkat kecamatan. Nah, ruang lingkup BKIA itu meliputi INC, PNC. Nah, PNC ini terdiri dari kunjungan rumah, pemeriksaan, dan imunisasi bayi, balita, dan remaja. Kemudian pelayanan lainnya yaitu berupa penyuluhan gizi, pemberdayaan masyarakat, dan
PMT, pemberian makanan tambahan. Kemudian pada tahun 1967, pelayanan DKIA menjadi bagian dari pelayanan puskesmas. Jadi di sini peran bidan tidak hanya lagi di rumah sakit saja, tetapi juga memberikan pelayanan di puskesmas. Kemudian pada tahun 1990 sampai 1996, konsep bidan desa dilaksanakan untuk mengatasi tingginya angka kematian ibu, sehingga pemerintah melalui BKKBN menjalankan program pendidikan bidan secara massal, yaitu SPK ditambah 1 tahun ya. Jadi bidan desa atau BPD merupakan staf dari puskesmas yang ditempatkan di desa yang bertanggung jawab di Polindes. Kemudian tahun 1996, Depkes menerapkan inisiatif Safe Motherhood dengan tujuan untuk menurunkan ASI. Dan pada tahun tersebut, IBI juga melakukan advokasi ya pada pemerintah yang melahirkan program D3. Nah, hal ini bertujuan untuk memasukkan lebih banyak materi ya yang dapat membekali bidan, agar bidan itu tidak hanya berkesinambungan dalam fasilitas klinis saja ya, melainkan di komunitas bidan juga dapat mempunyai peran. Sasaran kebijakan komunitas, di sini sasarannya ada 3, yaitu individu, keluarga, dan kelompok masyarakat. Nah, karena kebijakan komunitas itu merupakan bentuk pelayanan atau asuhan langsung yang berfokus pada kebutuhan dasar komunitas, maka sasaran kebijakan komunitas itu dimulai dari individu atau perorangan. Jadi individu atau perorangan ini adalah bagian dari keluarga ya, atau bagian dari komunitas yang biasanya kita bisa jumpai di klinik, rumah, puskesmas, dan tempat-tempat lain dengan masalah kesehatan. Kemudian yang kedua adalah keluarga. Sasaran kedua adalah keluarga yang meliputi ada bapak, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Nah, keluarga di sini yang diutamakan itu adalah keluarga dengan resiko tinggi terhadap masalah kesehatan tertentu. Kemudian kelompok masyarakat atau komunitas itu terdiri dari misalkan kelompok ibu, kelompok anak, kelompok bayi, balita, lansia, dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang diutamakan itu adalah kelompok penduduk daerah kumuh, penduduk di daerah terisolasi, dan di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Jadi pelayanan yang diberikan itu mencakup upaya pencegahan penyakit di area preventif, contohnya bisa memberikan suplemen tambahan, misalkan kalau ibu hamil, bisa kita memberikan tablet FE, vitamin K, dan lain sebagainya. Kemudian pada remaja perempuan, kita bisa memberikan tablet FE, kemudian memberikan makanan tambahan untuk balita. Kemudian pemeliharaan dan peningkatan. Pemeliharaan dan peningkatan ini adalah upaya promotif ya. Yang kita bisa lakukan adalah memberikan penyuluhan kesehatan, memberikan promosi kesehatan, atau memberikan pendidikan kesehatan. Kemudian penyembuhan atau kuratif, itu kita bisa memberikan obat kepada pasien sesuai dengan jenis penyakit ya pastinya. Kemudian yang terakhir adalah pemulihan kesehatan. Pemulihan kesehatan ini adalah dengan kata lain adalah rehabilitatif. Nah, tujuan umum dari pelayanan kebijakan komunitas itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya ibu dan anak.
khususnya ibu dan bayi sehat dan selamat, kemudian keluarga menjadi bahagia, saling menghormati antara penerima asuhan dan pemberi asuhan ya, antara bidan dan pasien, kemudian ibu, keluarga, dan juga mendapatkan kepuasan akibat dari pelayanan kebidanan komunitas sosial. Nah, adanya kekuatan diri dari itu dalam mengenai permasalahan yang ada dan mampu untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan serta dapat memecahkan masalahnya sendiri sehingga terwujudnya keluarga yang sehat dan berkualitas. Kemudian untuk tujuan khususnya yaitu ada 4 ya. Yang pertama adalah meningkatkan cakupan pelayanan kebidanan komunitas. Pastinya meningkatkan cakupan pelayanan kebidanan komunitas ini sesuai dengan tanggung jawab bidannya. Kemudian yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan ibu hamil, pertolongan persalinan, perawatan nifas dan juga perinatal dengan cara kita memperbaiki kualitas pelayanan kita sebagai bidan kepada klien kita sehingga mereka itu merasa puas, merasa terlindungi oleh kita sebagai tenaga kesehatan karena selalu dipantau sehingga dari kehamilannya, persalinannya sampai ke masa nifas. Nah, kemudian yang ketiga adalah menurunkan jumlah kasus-kasus yang berkaitan dengan resiko kehamilan, persalinan, nifas, dan perinatal. Maka kita sebagai bidan itu harus benar-benar ya melakukan asuhan komprehensif dengan baik, selalu memantau setiap perkembangannya jangan sampai ada komplikasi-komplikasi dengan kebidanan atau kalau misalkan kita memang menemui ya komplikasi-komplikasi sama kehamilan tersebut kita bisa meminimalisir resikonya yang akan timbul ya dengan kita melakukan prevensi, kita melakukan pemantauan secara terus-menerus. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah membangun jaringan kerja dengan fasilitas dan tokoh masyarakat setempat atau terkait sehingga dengan membangun jaringan kerja dengan fasilitas rujukan dan tokoh masyarakat kita dapat meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Kita sebagai bidan dalam menjalankan pelayanan kebidanan komunitas perlu untuk membentuk kerjasama dengan masyarakat agar pelayanan yang kita berikan itu dapat berjalan dengan optimal dan menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, upaya yang dapat dilakukan yang akan kita lakukan untuk meningkatkan kerjasama dengan masyarakat itu adalah dengan cara yang pertama kita bisa mengorganisir masyarakat. Mengorganisir masyarakat ini dengan cara melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat. Misalkan kalau di desa, kepala desa, Pak Camat, Pak RT, Pak RW, dan lain sebagainya yang mempunyai pengaruh di masyarakat tersebut itu bisa kita melakukan pendekatan kepada mereka. Tujuannya apa? Kita melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat. Tujuannya agar masyarakat itu mau untuk menerima segala pelayanan kesehatan yang akan kita berikan. Misalkan kita akan mengadakan acara penyuluhan, maka kita perlu bantuan dari tokoh masyarakat, tokoh masyarakat di wilayah tersebut untuk menyampaikannya pada masyarakat setempat agar mereka bersedia dengan senang hati, tidak dengan terpaksa ya, untuk meluangkan waktu mereka untuk menghadiri pertemuan penyuluhan yang akan kita berikan. Nah, sebelum kita menentukan penyuluhan apa yang akan kita berikan kepada masyarakat di suatu wilayah tertentu, pastinya kita harus mencari tahu terlebih dahulu ya kebutuhan masyarakat di tempat tersebut itu apa. Misalkan
Oh, di desa X masih banyak balita yang mengalami kekurangan gizi. Nah, untuk itu kita perlu untuk memberikan pilihan ya tentang gizi seimbang pada bayi dan balita misalkan. Nah, selain kita memberikan pilihan tentang gizi seimbang pada bayi dan balita, kita bisa juga sekaligus setelah pilihan selesai kita bisa untuk memberikan makanan tambahan ya atau PMT untuk mengurangi angka kekurangan gizi tersebut. Biasanya gizi stunting ya, gizi. Kemudian yang kedua, kita bisa dengan cara mengajarkan masyarakat seperti PHBS. Nah, sebagai bidan, kita juga berperan ya sebagai pendidik, sehingga yang perlu kita tanamkan itu adalah upaya promotif dan preventifnya. Misalkan, contoh, memberikan penyuluhan mengenai perilaku hidup sehat kepada tiap individu atau kelompok. Sebagai contohnya, misalkan kita memberikan penyuluhan cuci tangan ya, 6 langkah sebelum dan sesudah makan, kemudian membuang sampah di tempat sampah, atau berjemur pada pagi hari. Apalagi sekarang ya sedang adanya wabah COVID-19 yang semakin meluas. Nah, perlu sesekali ya untuk itu, tidak ingin sekali, tapi alangkah baiknya setiap hari kita melakukan berjemur selama 15 menit saja ya, tidak perlu sampai 1 jam. Nah, berjemur yang paling benar itu adalah mulai dari jam 10 ya, jam 10 pagi, karena yang kita butuhkan itu adalah UVB, bukan UVA. Nah, kalau UVA itu dapat menyebabkan kanker dan cepat keriput. Jadi yang kita butuhkan adalah UVB karena UVB itu dapat untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Kemudian dapat juga untuk mencegah kanker dan juga bermanfaat ya untuk ibu hamil. Untuk ibu hamil itu anaknya tidak akan autis ya. Jadi kalau berjemur sebaiknya kita lakukan jam 10 pagi ya. Karena yang akan kita dapatkan jam 10 pagi itu adalah UVB. Kalau kurang dari jam 10 yang kita dapatkan adalah UVA. Kemudian yang selanjutnya membentuk jaringan kerja. Menurut jaringan kerja, misalkan beberapa jaringan kerja di bidang komunitas itu puskesmas, polindes, posyandu, BPM, dan lain sebagainya. Nah, di masyarakat banyak tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan yang bisa kita jadikan mitra ya untuk bekerja sama dalam tim. Misalkan kalau tenaga kesehatan itu seperti dokter, perawat, dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk tenaga non kesehatannya seperti kader, dukun, pekerja sosial, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa? Kita perlu untuk membentuk jaringan kerja. Tujuannya itu agar dapat meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan juga kemampuan untuk bersama-sama menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat tempat. Sehingga diperlukannya sangat penting dilakukan kerjasama lintas program maupun lintas sektoral. Kalau kerjasama lintas program, contohnya adalah misalkan melakukan imunisasi atau pemberian tablet FE, pemberian vitamin A, atau pemberian makanan tambahan, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kerjasama lintas sektoral, kita bisa melibatkan institusi luar ya, misalkan melalui GIAS, dalam GIAS bulan imunisasi anak sekolah, kemudian PAUD, PMI, dan lain sebagainya. Kita bisa lakukan lintas program maupun lintas sektoral untuk membentuk jaringan
tertinggi. Ini yang keempat, memberdayakan pihak lain. Nah, memberdayakan pihak lain ini dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas dan potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat. Misalkan potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, potensi desa, semua itu bisa kita berdayakan agar tidak terbuang dengan sia-sia. Contohnya, misalkan di suatu perkampungan atau pedesaan itu ada pabrik. Nah, pabrik tersebut bisa kita mintai untuk memberikan fasilitas kesehatan yang sifatnya itu umum, misalkan WC umum, sehingga bagi orang-orang yang tidak mempunyai kamar mandi atau sumber air bersih atau tidak mempunyai kloset, mereka bisa memanfaatkan fasilitas umum tersebut. Karena kan kalau di suatu tempat tersebut ada dengan adanya pabrik, limbah limbah dari pabrik itu sedikit atau banyak pasti akan berdampak kepada warga sekitarnya, akan berdampak pada masyarakat sekitarnya. Jadi yang harus ada simbiosis mutualisme antara pabrik dengan masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik tersebut. Kemudian yang terakhir adalah membicarakan masalah secara terbuka. Nah, setelah kita melakukan pendataan tentang status kesehatan di dalam suatu masyarakat, selanjutnya kita perlu untuk mengadakan pertemuan secara formal ya, atau dialog terbuka dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk menyampaikan hasil dari pendataan, baik itu data primer maupun data sekunder yang kita dapatkan selama kita melakukan pendataan di masyarakat, sehingga masyarakat dan tokoh-tokoh terkait itu tahu permasalahan kesehatan yang ada di lingkungannya itu apa saja. Nah, setelah mereka tahu, mereka harus mampu untuk bersama-sama mengatasi permasalahan kesehatan tersebut secara bersama-sama. Contohnya, misalkan dalam suatu pendataan itu didapatkan hasil banyaknya sampah yang berserakan di mana-mana, sehingga masyarakat setempat itu harus bergotong royong, harus bekerja bakti untuk membersihkan lingkungannya agar tidak menimbulkan dampak terhadap kesehatan. Contoh lain, misalkan banyak warga yang tidak mempunyai jamban ya, sehingga mereka buang air besar di sungai. Masyarakat tersebut harus kalau misalkan di tempat tersebut tidak ada pabrik, jadi mereka harus bekerja sama, bergotong royong, berinisiatif untuk membuat WC umum. Dananya, dananya kita bisa cari sponsor, ya agar bisa terciptanya WC umum bagi masyarakat setempat. Kendala-kendala atau tantangan-tantangan yang sering muncul dalam pelayanan kebidanan di komunitas itu yang pertama mengenai sosial budaya. Sosial budaya ini contohnya ketidakadilan gender. Di Indonesia masih berlaku ya ini. Ketidakadilan gender masih banyak. Kemudian pendidikan yang terbatas. Seperti yang kita tahu ya, S3 kebidanan itu belum ada. Yang ada hanya sampai S2 kebidanan. Nah, itu saja bisa dihitung ya. Bisa dihitung dengan jari universitas-universitas yang mempunyai program pasca sarjana kebidanan. Kemudian tradisi yang merugikan ekonomi seperti kemiskinan juga merupakan salah satu kendala besar kita ya untuk memberikan pelayanan kebidanan di komunitas.
Kemudian yang kedua adalah politik dan hukum. Nah, ini karena bidan yang lebih disorot ya, maka sekarang kewenangan bidan itu menjadi lebih sedikit daripada dulu. Jadi kalau misalkan kita melanggar kode etik kebidanan, maka kita akan berhadapan dengan hukum. Jadi kita sebagai bidan harus melakukan segala tindakan kita harus sesuai dengan kode etik yang berlaku. Harus sesuai dengan SOP. Kemudian kendala yang ketiga adalah fasilitas. Jadi fasilitas di sini contohnya misalkan kurangnya peralatan yang memadai untuk kita sebagai bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan atau pertolongan kebidanan. Nah, kemudian pelayanan rujukan juga biasanya banyak sekali yang kita temui di lapangan saat kita akan merujuk pasien. Banyak sekali alasan-alasan yang dilontarkan oleh rumah sakit untuk menolak rujukan dari kita. Padahal urgent sekali ya, padahal gawat sekali, tapi mereka itu tetap tidak mau untuk menerima rujukan dari kita dengan alasan ruangannya itu tidak ada, ruangannya itu penuh, dan lain sebagainya. Ada juga beberapa di rumah sakit, mereka itu tidak memberikan asuhan sayang ibu ya saat menolong persalinan. Sehingga kebanyakan ibu hamil itu ingin melahirkan di bidang praktek mandiri. Tetapi tidak sedikit juga ya yang menginginkan untuk ditolong persalinannya di rumah sakit karena dengan alasan kalau misalkan terjadi kegal daruratan bisa langsung ditangani oleh pihak rumah sakit karena alat-alatnya yang lengkap, lebih lengkap di rumah sakit dan kewenangannya lebih tinggi daripada BPM. Jadi banyak ya kendala-kendala di lapangan yang kita jumpai. Kemudian kendala yang terakhir itu adalah lingkungan. Dan lingkungan ini misalkan contohnya adalah air bersih. Dan biasanya yang mengalami kesulitan dalam untuk mendapatkan air bersih itu adalah mereka yang tinggal di kota-kota besar ya. Contohnya saja tidak usah jauh-jauh di Tangerang. Di tetangga sebelah saya juga. Karena kemarin musim kemarau yang berkepanjangan, maka airnya tidak keluar ya. Untuk itu harus menggali lebih dalam lagi agar air bisa keluar. Kemudian di daerah konflik terisolir, mereka juga jauh ya dari fasilitas kesehatan. Sehingga mereka untuk mendapatkan fasilitas kesehatan mengalami kendala. Kita juga mengalami kendala untuk menolong mereka karena di daerah-daerah mereka tinggal di daerah-daerah konflik, terisolir. Jadi kita untuk memberikan pelayanannya juga terhambat. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya mengenai konsep kebidanan. Pada pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.